Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dan tentunya kekuatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama hadir di rumah Allah ini dalam melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian diisi dengan pengajian subuh. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat Allah dan dijadikan sebagai amal soleh yang tentunya yang dapat menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, salawat dan salam ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita nantinya akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bertemu dan tentunya dalam kajian fiqih ibadah yang mana pada ahad-ahad yang lalu ustadz-ustadz kita sudah memberikan materi-materinya, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fiqih ibadah, dan tentunya kita fokuskan nanti di sini adalah ibadah salat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat amal ibadah kita itu diterima Allah. Di antara poin syarat itu adalah mengetahui tata cara beribadah. Dalam hal ini yang menjadi tuntunan bagi kita untuk bisa mengetahui tentang tata cara beribadah itu, khususnya salat, maka para ulama kita mengarang yang namanya buku fikih yang berkaitan tentang ibadah salat. Berkaitan tentang ibadah salat ini ada di sana namanya syarat dan rukun. Syarat dan rukun ini adalah yang harus dipahami seseorang yang ingin melaksanakan salat. Jadi kunci sah atau tidak sahnya ibadah salat seseorang tergantung dari terpenuhinya syarat dan rukun. Dalam hal ini syarat dan rukun ini akan kita bahas pada hari ini, karena untuk ibadah salat itu sendiri dan tentunya tidak langsung bisa kita menceritakan tentang salat kalau syarat dan ketentuannya pun belum bisa kita paham. Jadi harus dari bawah dulu, baru insya Allah nanti sampai kita kepada tujuan akhirnya paham betul dan tidak ada keraguan
di dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, supaya lebih mengefektifkan waktu kita, kalau insya Allah nanti ada ingin pertanyaan dari Bapak, kita kasih nanti 20 menit atau 15 menit sebelum berakhir pengajian kita ini. Artinya supaya betul-betul tercapai penyampaian materi kita hari ini, insya Allah. Yang pertama yang harus kita pahami di dalam mengetahui tata cara sholat itu adalah di dalam bab fiqih disebut dengan kitabut thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Jadi bersuci ini adalah poin penting di dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ada dua yang dimaksudkan bersuci itu. Bersuci dari lahir, bersuci dari batin. Jadi dua unsur kita, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Yang kedua itu harus disucikan. Insya Allah nanti akan kita bahas untuk mensucikan jasmani kita, dan tentunya yang kita pahami ada namanya nanti bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan bersuci dari najis. Jadi ada tiga untuk bersuci dari jasmani. Sedangkan bersuci dari lahiriah, maksud saya batiniah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menyesali segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dan tentunya ini berkaitan dengan dosa, sehingga muncul di dalam diri kita penyesalan, dan untuk berjanji terus-menerus melaksanakan yang namanya sholihat, kebaikan-kebaikan yang disebut dengan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin, itu maksudnya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Menangis berdoa walaupun kita maknai khusyuknya kita sholat itu, tapi kalau bersucinya tidak beres, maka Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan tidak diterima sholatnya. Jadi sia-sia. Makanya sangat penting toharah ini. Di dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudur, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Separuh keimanan itu. Jadi hikmah yang kita ambil dari corona ini adalah untuk meningkatkan keimanan. Karena yang kita tahu, untuk protokol kesehatan itu selalu menjaga kebersihan. Itu. Padahal agama kita sudah menjamin itu. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Jadi orang yang mungkin merasa dirinya enak dengan ketidakbersihan, berarti imannya turun. Jadi orang yang beriman itu harus selalu menjaga kebersihan. Apalagi kita bagi kaum laki-laki yang mungkin pakaiannya simple, artinya kemana-mana cukup pakai celana panjang, pakai kemeja, masuk waktu sholat bisa langsung sholat. Tapi yang penting bagi kita adalah menjaga kebersihan pakaian itu sendiri, karena terkait sahnya sholat kita nanti. Kalau pakaian yang kita pakai bernajis, maka sholat kita pun tidak diterima Allah, karena tidak bersuci. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada pengertian toharah secara lughah atau secara bahasa, an-nazafah,
yang artinya adalah bersih. Jadi yang dimaksud dengan bersuci itu menjaga kebersihan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari hadath dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, baik seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Jadi bolehnya kita melaksanakan sholat itu atau satu ibadah itu harus melaksanakan toharoh alias bersuci. Jadi di sini ada 3 yang harus kita pahami nanti dalam toharoh ini: bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, dan bersuci dari najis. Sehingga yang 3 inilah yang menghalangi kita untuk beribadah. Sehingga dengan sucinya dari poin yang 3 ini, maka ibadah kita secara syarat dan rukunnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya secara hakikatnya, yang berhak menerima amal ibadah seseorang itu Allah. Tapi kalau secara hukum fikih sah. Nah, ini kan cerita sahnya ini. Harus sesuai dengan syarat dan rukun. Yang kita tahu bahwa untuk bersuci dari hadath kecil itu bisa kita laksanakan dengan berwudu. Nanti juga wudu ini akan kita bahas secara detail, secara panjang lebar, supaya kita betul-betul paham. Yang kedua, bersuci dari hadas besar bisa disucikan dengan mandi janabat, atau yang disebut dengan mandi wajib. Yang ketiga, bersuci dari najis yang meliputi mungkin yang terkena badan, pakaian, atau tempat, dengan mensucikannya dengan air. Nanti juga di sini akan kita lihat tingkatan-tingkatan najis itu. Ada najis pertengahan, atau ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis mughallazah, atau yang disebut dengan najis berat. Bukan najis besar ya. Nah, jangan disalah artikan, nanti najis kecil katanya, najis besar. Tidak, najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Dan itu insya Allah nanti akan kita bahas. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita paham apa itu pengertian dari taharah tersebut dan sumber-sumber dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk menjaga kesucian, maka pemahaman yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah alat-alat yang dipergunakan dalam taharah. Alat-alat yang digunakan dalam taharah. Karena banyak permasalahan kita ini karena geografis kita, tempat tinggal kita. Mungkin di suatu saat ibu bisa di tempat yang mungkin tidak ada air. Mungkin bisa saja di tempat itu bukan gak ada air lagi, banjir terus ya kan. Nah itu, ini situasional. Artinya supaya kita paham dan supaya kita kadang tidak ada alasan, terutama anak-anak remaja kita ataupun kita sendiri yang melaksanakan rekreasi tamasya, hari-hari libur, hari besar, pergi ke suatu tempat, waktu sholat tak ada air. Nah, lantas dibilangnya, saya nggak usah sholat lah, nanti langsung aja di jamak takhir atau jamak apalah namanya bahasanya. Kalau qadha itu nggak berfungsi, qadha itu tidak ada. Itu hanya sekedar penyesalan kita aja kepada Allah karena usia kita yang dulu-dulunya sia-sia kita buat, sehingga muncul dalam hati kita untuk mengganti-ganti sholat itu. Tapi di saat waktu itu datang, waktu sholat itu sampai terjadwal, lantas di hati kita untuk mengqadanya nanti, itu dosa besar, nggak boleh diganti sholat itu, kecuali yang saya sampaikan tadi, untuk menyesali rasa penyesalan kita, untuk taubat kepada Allah. Jadi apa alasan kita? Tidak ada air, Masya Allah.
Inilah ilmu itu. Disinilah pentingnya. Kalau tidak ada air, apa yang kita laksanakan, Bu? Bertayamum. Bertayamum. Kalau alasan tayamum ini saya rasa nggak ada alasan, karena di mana-mana pun kita dekat dengan itu. Mau di bus, mau di pesawat, mau dimanapun ada itu. Itulah hebatnya Allah itu menciptakan alam semesta ini. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan ibadah. Itu dia. Terutama sholat. Karena sholat itu tidak ada tawar-menawar. Sesakit apapun kita, sholat itu wajib. Kecuali sakitnya itu ini. Kalau ini udah hilang, akal sehatnya udah hilang, boleh nggak sholat. Silakan, nggak berdosa itu kalau sudah hilang akal sehatnya. Karena syarat dari sholat itu sendiri adalah harus akil baligh atau sehat akal. Berani Bapak untuk tidak sholat? Kalau tidak sholat berarti itu definisinya orang. Itu Ibu yang bilang ya, bukan saya. Jangan pula nanti disampaikan. Jadi di hati kita masing-masing lah itu. Ada anak kita di rumah, ada suami kita di rumah, jelas-jelas kita nggak lihat sholat dia. Gila itu. Karena itu tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Adapun alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua. Jadi ada dua alat yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah air. Dan air ini nanti akan kita jelaskan. Air mana saja yang bisa dijadikan untuk bersuci. Ada air itu yang nggak bisa dijadikan bersuci, tapi hukumnya sah. Maksudnya suci, bersih. Tapi tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Dalam artian berwuduk, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, bukan air. Maksud di sini bukan air, bisa nanti seperti debu, benda-benda yang kesat, seperti batu atau kayu, kertas. Kalau di Amerika sana Pak Kayun, mana ada air Pak ya? Masuk ke toilet mana ada air di situ? Tisu. Cuman Bapak itu? Berani Bapak dengan tisu? Bawa aqua masing-masing. Makanya disinilah hebatnya Islam itu, dan kita bersyukurnya di negara kita ini tidak kepayahan kita untuk mencari air. Jadi kalau di sana Pak, Masya Allah, buang air kecil, buang air besar, itu yang digulung-gulung. Jadi bisa kita rasakan nggak yakinnya kita dengan kebersihan itu. Tapi ada saatnya nanti kita menggunakan itu kalau tidak ada air. Itu syarat yang kedua ini berlaku, alat yang kedua ini berlaku kalau tidak ada air. Berarti yang paling utama itu air dulu. Makanya untuk sahnya tayamum, syarat sah tayamum itu harus tidak didapati air. Kalau masih ada air, tayamum tidak diperbolehkan, kecuali bagi yang mempunyai uzur. Tahu Ibu uzur? Penyakit. Penyakit terbakar pula tadi semua badan tuh kan. Cuma mau disiram dengan air. Tayamumlah. Bagi kita yang normal, yang sehat, yang tidak ada illat, yang tidak ada uzur, tidak boleh kita melaksanakan tayamum selama masih ada air. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air yang dapat digunakan untuk bersuci terdiri dari 7 macam. Ini yang kita sampaikan tadi. Air yang bisa dijadikan untuk bersuci. Maksudnya yang bisa kita jadikan untuk air sembahyang. Ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Al-mataru, hujan. Jadi air hujan itu rahmat itu. Bisa dijadikan untuk bersuci, bisa dijadikan untuk mandi, bahkan bisa dijadikan obat. Tahu Ibu menggunakan air hujan jadi obat? Malam Jumat, kalau hujan
tampung di atas seng itu. Jangan ada tempat yang terkena dulu langsung dari atas sana. Itu luar biasa itu. Insya Allah Bapak bacakan selawat, Bapak bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yakinkan semua bismillah wa ala millati rasulillah, semua itu hanya kita serahkan kepada Allah. Yang lengket di tenggorokan, yang Masya Allah, yang mungkin pita suaranya lagi bermasalah, insya Allah sembuh. Tapi itu tadi dengan keyakinan. Jadi air hujan sah, tapi lihat dulu pak sengnya. Jangan pula kita di bawah ini kan kadang, oh ini kan air hujannya ini sahnya ini, begitu dia membetuli atap yang rusak, rupanya tai kucingnya jadi semua. Ibu tengoklah. Pastikan dulu yang di atas itu apa. Jangan pula di situ bekas-bekas kotoran, lantas itu turun mengalir ke bawah, kita tampung. Pastikan dulu yang terkena itu apa, karena nanti ada sebab-sebabnya air itu bernajis, termasuklah terkena najis, terjatuhi najis. Macam mohon maaf, seng kami di belakang itu kan begini apanya, yang tetangga sebelah itu. Kalau awak naik ke atas, tai kucing semua di parit-paritnya itu. Kalau itu awak tampung, memang tak nampak bekasnya di situ, kotoran-kotorannya, orang udah kering di atas. Jadi dipastikan dulu. Yang dimaksud dengan air hujan itu yang memang turun langsung, jangan yang terkena najis. Itu. Yang kedua, macam air yang suci lagi mensucikan itu adalah air laut. Masya Allah, laut asin itu enggak merubah sucinya dia, memang itu sudah fitrahnya dia. Air laut itu asin. Kalau seandainya air laut itu tidak asin, mungkin ada keseimbangan yang tidak akan terjaga, yang mungkin mengakibatkan bencana. Makanya Allah membuat air laut itu asin sendiri. Bukan karena cerita Abu Nawasnya, karena capeknya katanya ikan itu berenang ke sana kemari berkeringat jadi asin air laut itu. Itu cerita apanya itu anak-anak. Kenapa air laut asin? Karena ikan itu berenang kecapean, lantas berkeringat. Itu bukan itu. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Yang mungkin kalau itu kita gali, kita perdalam lagi pembahasannya, nanti tafsirlah itu. Kenapa ayat-ayat Allah itu, baik ayat-ayat kauniyah dan qauliyah itu seperti itu. Allah itu menciptakan semua itu, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, semuanya punya hikmah, punya tujuan masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam semesta kita ini. Jadi air laut itu bersih, suci. Walaupun kita lihat airnya keruh, karena air laut ini kan beda-beda, ada yang biru, ada yang keruh. Terutama perairan air laut Belawan sampai ke pantai Tanjung Balai sana, keruh semuanya itu. Orang laut apanya, bukan laut lepas. Tapi kalau lepas Banda Aceh sampai Samudra Hindia sana, biru, cantik pasirnya. Jadi nggak masalah, pokoknya air laut boleh. Yang ketiga, air sungai. Air sungai juga bersih, suci. Tapi kalau saya rasa air sungai Denai masih bisalah. Air sungai Wali Kota itu air sungai apa namanya itu? Air sungai Deli bisalah. Tapi kalau sudah arah ke Belawan sana, kalau memang baunya sudah mulai berubah dan warnanya pun sudah hitam pekat, nanti syarat air itu berubah bernajis ada 3: warna, bau, dan rasa. Walaupun airnya banyak, tapi kalau sudah berubah yang 3 warna, yang 3 sifat ini, maka air itu tidak boleh dijadikan sebagai bersuci. Itu nanti cara kita mengidentifikasi, cara kita untuk melihat air itu bersih atau tidak kalau ukuran banyak. Insyaallah nanti akan sampai ke sana kajinya.
Yang keempat, air sumur. Air sumur ini maksudnya air yang digali, air yang dari tanah. Nah, itu juga bersih, suci. Ya. Tergantung juga sampai sedalam mana. Kalau hanya sejengkal, air yang paret itunya masuk pula ke situ, ya kan. Baunya pun udah nyengat. Nah, itu juga harus dipahami, karena itu tadi syarat air itu harus tidak berubah warna, bau dan rasa. Kalau baunya udah menyengat, jangan lagi. Nah, karena di situ sudah ada nanti faktor penyakit, yang membuat kita berbahaya. Nah, makanya Allah membuat aturan itu seperti itu untuk menjaga kemaslahatan kita. Kemudian air dari mata air. Apa yang dimaksud dengan air dari mata air? Nah, ini ada, tidak pun digali tanah itu, tapi muncul dia dari celah-celah tanah itu atau bebatuan itu. Itu namanya air mata air. Nah, kalau di kampung-kampung atau daerah-daerah Brastagi, banyak itu dari gunung-gunung itu. Nah, itu bersih, boleh dijadikan sebagai air bersuci. Kemudian air salju atau yang disebut dengan air es, air salju. Nah, kita mungkin untuk Indonesia sampai kiamat pun saya rasa nggak akan turun es di sini, ya, karena geografis kita beda, iklim kita beda, bukan iklim seperti yang di Eropa sana. Ada musim panas, ada musim dingin. Kita geografinya tropis, udaranya tropis, iklimnya tropis. Jadi air es atau air salju bisa nggak Ustadz kalau air kulkas? Ya kan, es juga itu kan. Ya, selama airnya itu tidak mengandung najis, boleh. Jangan pula tadi disimpan di situ ayam, disimpan di situ daging, ya kan, udah bercampur-campur darahnya. Nah, itu namanya sudah tidak bersih. Nah, jadi mana tahu airnya itu tidak ada terkontaminasi dengan najis dan dia membentuk es, selama itu kita yakini bersih, boleh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, air embun. Nah, ini apa itu air embun? Di waktu pagi, turunnya awan itu langsung membuat bintik-bintik air di rerumputan itu. Nah, boleh, itu bisa kita buat jadi alat untuk bersuci. Ya, nggak bisa lagi lah ibu tampung-tampung pakai gayung, ya sapukan aja begini. Nah, tapi lihat juga jangan pula ada di situ kotoran-kotoran hewan. Nah, seperti di lapangan bola kan. Nah, kadang kita nggak lihat, di situ ada kotoran hewan, ada tai kucing lah dan segala macam lah. Kita sapukan juga, nggak sah karena sudah bercampur dengan najis. Nah. Adapun alat bersuci yang bukan air terdiri dari debu dan benda-benda kesat yang lain seperti batu, kayu, kertas dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk air tadi yang 7 macam, sedangkan yang bukan air itu termasuk debu. Debu ini kita nggak bisa memprediksi yang mana yang bersih, mana yang tidak bersih. Tapi yang jelasnya, kalau ada di sekitar itu bangkai binatang, lantas debu yang di sebelahnya itu bisa kita pastikan tidak bersih. Tapi kalau seandainya ada debu di sini, ini bersih. Kan bisa kita lihat, di atas mimbar kita itu bisa kita lihat, boleh. Jadi tidak selamanya pemahaman itu debu yang dijadikan untuk tayamum itu diambil dulu air tanah liat, maksudnya tanah liat, digongseng dulu, ditumbuk-tumbuk dulu, baru diayak, macam buat apa? Kue bawang. Lantas ditaruh di atas meja, baru ditayamumkan. Itu lama ibu kerjanya itu. Dan situasi pun nggak mengizinkan itu kan. Kita di pesawat cemana mau masak tanah lagi, di mana mau diambil tanah? Apa yang melekat di situlah, yakinkan. Itu dia debu. Benda-benda kesat yang lain seperti batu. Batu pun ada juga yang tidak kesat. Kalau batu bata, itu kesat lah itu.
Ada juga batu yang berkapur itu. Nah, tapi kalau batu yang kerikil itu, yang licin itu, itu enggak. Itu licin itu. Nah. Atau dedaunan, daun-daun yang kesat. Jangan pula daun ubi. Nah, jangan pula syarat untuk dijadikan alat bersuci daun-daunan ini harus yang tidak dihormati. Maksudnya jangan yang konsumsi. Jangan pula sayur waktu yang kita buat untuk bersuci. Nah, itu tidak hormat kita itu, karena itu makanan kita. Jadi maksudnya daunnya yang tidak dihormati. Nah, ya. Jadi harus seperti itu kita. Semuanya harus dipikirkan. Jangan asal ini daun, bisa lah. Nah. Atau kayu boleh, ya. Dan yang terakhir adalah kertas atau yang sejenisnya, bisa tisu, ya, atau bisa koran dan sebagainya, yang pokoknya itu mengandung menyerap air, sehingga bersih. Dan untuk cara membersihkannya nanti ada caranya. Jadi kalau umpamanya batu itu, jadi kalau umpamanya itulah yang kita dapatkan alat bersuci, maka tiga kali itu jangan di tempat yang sama. Umpamanya 3 sisi, satu sisi yang sebelah sini, yang kedua nanti sebelah sini, yang ketiga sebelah sini. Jangan tetap itu saja, supaya tidak terjadi yang namanya percampuran najis tadi. Artinya supaya bersih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah alat-alat yang kita gunakan di dalam bersuci, baik itu air maupun yang bukan air. Dan ini harus kita pahami supaya betul-betul kita tidak ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Yang terakhir pembahasan kita supaya kita buka tanya jawab. Arti kotoran dan najis. Ya Pak ya, arti kotoran dan najis. Benda-benda yang kelihatan kotor atau yang terkena najis belum tentu najis. Demikian juga sebaliknya, benda-benda yang terkena najis kadang-kadang kelihatannya masih bersih. Ini harus hati-hati kita ini. Disemprot kucing tadi sajadah kita itu kan, diliukannya ekornya itu, kan nggak nampak itu, diresap ambal itu, tapi kan ada bau. Kalau sudah ada bau itu berarti, dan kita feeling kalau ini adalah kencingnya kucing, berarti jangan lagi dipakai. Atau sebaliknya, sekalipun ini kena lumpur, kena tanah, jangan kita anggap ini jadi najis. Itu yang dimaksudnya tadi. Sekalipun kotor belum tentu najis. Sekalipun bersih kering, tapi kalau sudah kena najis, dia tetap najis. Itu dia. Seperti kita ke sawah lah umpamanya kan, kena kain kena lumpur, itu bukan najis, itu hanya kotor, cukup membersihkannya saja. Begitu juga kalau umpamanya kita terkena najis, kalau dia najisnya kan 3 kategori najis itu. Kalau najis yang ringan itu buang air kecil, anak bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun. Berarti ada 3 syaratnya di situ. Anak laki-laki belum sampai umurnya 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI. Tapi kalau sudah begitu lahir minum susu formula, itu nggak bisa lagi disamakan dengan najis ringan tadi. Kalau sudah minum susu formula itu sudah sama seperti buang air kecil bagi orang dewasa. Itu. Jadi kalau untuk membersihkan najis itu sendiri nanti 3 cara ini berbeda. Ya. Kalau yang najis ringan hanya memercikkan saja. Bukan membasuh, memercikkan. Kalau najis pertengahan
dia harus membasuh di sekitar yang terkena najis. Dalam artian harus mengalirkan air sehingga yang tiga itu hilang, warna, bau dan rasa. Nah, yang ketiga nanti ada namanya najis mughallazah. Itu nggak bisa hanya dibasuh saja, 7 kali dibasuh. Salah satunya itu ada air yang bercampur tanah. Jangan lumpur dibilang, bercampur tanah. Jadi untuk teknik cara penyuciannya, mau yang bertanah dulu atau yang bersihnya dulu silakan, tapi basuhan itu 7 kali. Salah satu diantaranya itu air yang bercampur tanah. Artinya air yang bercampur tanah itu yang memang campurannya itu bersih. Jangan pula yang kotoran pula yang dicampur, supaya bisa kita dapatkan cara membersihkannya. Itu maksudnya. Jadi najis ini artinya, najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan lain-lain. Jadi najis ini bisa dari dalam diri kita, tapi harus keluar dulu, Bu. Jadi kotoran kita itu dikatakan najis harus keluar dulu. Jadi tidak bahasanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Ada juga yang keluar dari perut besar kita ini melalui mulut, itu juga dikatakan najis. Seperti apa? Muntah. Muntah itu terkena baju kita, itu najis. Apalagi Pak? Air liur yang basi. Apa namanya itu? Pagi-pagi itu biasanya kan, apalagi tidurnya itu tengkurap, keluarlah itu semua. Langsung dari usus besar ini, langsung dari lambung besar itu, asam itu. Itu najis. Makanya hati-hati kalau kita tidur, berselemak-selemak semua, bau-bau juga itu kan. Tapi kita paksakan juga sholat, itu harus bersih lah. Itu maksudnya. Bisa dari diri kita, yang artinya dari penyebab dari diri kita, bisa dari luar. Bisa dari luar itu artinya kotoran-kotoran atau kotoran yang lain. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menguatkan kita tentang najis, surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dan adalah itu perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kita maksudkan di situ adalah kata rijisun. Ya, dalam ayat tersebut kebanyakan para ulama mentafsirkan hal yang najis dalam arti kotoran yang harus dibersihkan. Jadi harus kita sucikan. Itu najis. Jadi setiap yang terkena kita najis, tidak boleh kita lama-lamakan di dalam diri kita, harus segera dibersihkan. Karena kita tahu secara kesehatan pun kalau najis itu berarti sudah mengandung bakteri yang jahat yang mungkin membuat kita menjadi penyakit dan segala macam. Makanya harus segera dibersihkan. Alhamdulillah lah kalau kita untuk orang timur ini 3 kali ya sehari, pagi, siang, malam. Tapi kalau orang barat sekali setahun pun mungkin belum tentu untuk mandi. Insyaallah. Kemudian untuk najis ini tentu pemahaman kita tadi bahwa jangan dianggap ada pengecualian ya. Kalau untuk seperti najis pertengahan tadi yang disebut dengan ada namanya darah, nanah, bangkai, itu ada pengecualian. Untuk darah dan bangkai itu ada pengecualian. Kalau darah itu pengecualiannya itu adalah seperti hati dan limpa.
itu bukan najis dalam artian halal. Kalau bangkai ikan dan belalang, bangkai ini yang disebut bangkai itu yang tidak disembelih atas nama Allah. Kalaupun disembelih tapi tidak mengucapkan basmalah, itu tetap bangkai. Jadi bismillah itu yang mensahkan potongan itu, sembelihan itu. Makanya harus betul-betul kita pahami supaya sembelihan itu bermanfaat. Mungkin untuk materi kita hari ini, yang pertama tadi adalah tentang pengertian toharoh, kemudian alat-alat yang kita gunakan untuk bersuci.